Bab 6036. Bill terdiam sejenak dan berkata tanpa daya. Baiklah, Tuan Rothschild, beri saya waktu dan saya akan meminta seseorang mempersiapkan migrasi data. Setelah migrasi selesai, pusat data ini akan menjadi milik Anda. Simon merasa puas dan berkata sambil tersenyum, Bill, Tuhan memberkatimu, jadi aku juga melakukannya. Bill berkata tanpa daya, terima kasih atas berkah Anda, Tuan Rothschild. Simon tersenyum, datanglah ke Rothschild Manor pada pukul 7 malam. Aku akan mentraktirmu makan. Bill berkata tanpa berpikir, baiklah, Tuan Rothschild, saya akan datang tepat waktu untuk membuat janji. Beberapa menit kemudian, di ruang pertemuan keluarga Rothschild. Semua anggota keluarga Rothschild telah tiba. Dan kursi di kedua sisi meja konferensi yang panjangnya lebih dari 10 meter sudah penuh. Hanya kursi eksklusif dari patriark pertama yang masih kosong. Di belakang kursi di kedua sisi, ada 2 lingkaran bangku kecil sementara. Sebab, seluruh kepala keluarga agunan juga hadir. Pada saat ini, ruang konferensi penuh dengan orang. Anggota langsung keluarga Rothschild di meja konferensi sedang mengobrol dengan gembira. Hanya Steve dan putranya yang sedikit tertekan. Sementara perwakilan keluarga agunan di belakang mereka semua mengobrol dengan gembira. Saling berbisik dengan suara pelan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Rothschild dalam 2 hari terakhir. Dan mereka tidak tahu apa tujuan lelaki tua itu memanggil mereka semua ke sini. Sebagian besar keluarga agunan ini memiliki nama keluarga asing. Namun ada pula yang memiliki nama belakang Rothschild. Namun, semua keluarga agunan dengan nama keluarga Rothschild pada dasarnya adalah saudara atau sepupu Simon. Dan mereka yang bermarga asing kebanyakan dari mereka adalah orang bermarga asing yang menikahi wanita dari keluarga Rothschild dan kemudian berjanji setia kepada Rothschild. Keluarga agunan ini, di masa lalu mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk datang ke perkebunan keluarga Rothschild dan menghadiri pertemuan kelas atas yang diselenggarakan oleh Simon. Bagaimanapun, Simon adalah kepala keluarga. Dia biasanya hampir tidak memiliki kontak langsung dengan keluarga agunan tersebut. Keluarga agunan biasanya berinteraksi dengan beberapa manajer profesional keluarga Rothschild. Bahkan Steve bukan salah satu dari mereka. Ada pertemuan mendadak di sini hari ini. Dan semua anggota keluarga agunan bertanya-tanya apakah Simon akan mewariskan posisi kepala keluarga kepada putra sulungnya hari ini. Namun, yang membuat mereka begitu bergosip adalah putra sulung Steve tampaknya menjadi satu-satunya orang yang tidak bahagia di ruangan itu. Yang lainnya adalah putra sulungnya Royce. Masuk akal jika dia berhasil sebagai pemimpin klan hari ini. Mereka akan menjadi orang yang paling bahagia atau satu-satunya 2 orang yang paling bahagia di sini. Jadi melihat situasi ini, pertemuan hari ini seharusnya bukan hal yang baik bagi Steve. Mungkinkah ada pergantian penerus? Karena mereka tidak dapat memahaminya. Sekelompok keluarga sampingan berkumpul dan berbisik di antara mereka sendiri. Dan tidak ada yang bisa tutup mulut. Adegan seperti itu membuat Steve merasa cemas. Lagi pula, dia juga orang yang tidak tahu malu. Dia selalu diintip dan didiskusikan secara pribadi. Yang membuatnya merasa seperti seorang gadis yang menunggu harga di abad pertengahan, dan dia sangat pemalu. Tepat ketika kerumunan sedang ramai, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Kepala pelayan yang mendorong pintu segera mundur ke satu sisi. Kemudian, Simon Rothschild yang bangga masuk dengan langkah kuat. Begitu semua orang melihatnya, mereka langsung berhenti berteriak dan berbisik. Kemudian memandangnya dengan saksama dan memberi hormat kepadanya dengan penuh perhatian. Dan selama proses inilah semua orang mengetahui bahwa suasana hati Simon Rothschild sedang baik. Suasana hati ini sangat baik, seperti keadaan yang dirasakan seorang anak laki-laki berusia 18 tahun ketika dia keluar dari kamar tidurnya keesokan paginya setelah menyelesaikan pesta kelulusannya dan menikmati malam yang sukses bersama rekan dansanya. Masuk akal jika Simon sudah sangat tua dan memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Dia telah makan, melihat, bermain, dan menangani segala sesuatu di dunia. Belum lagi si rubah tua yang sudah lama mengetahui apa artinya acuh tak acuh terhadap emosi dan amarah. Keadaan menyeringai bahkan saat berjalan benar-benar tidak dapat diprediksi.
Bahkan anggota langsung keluarga Rothschild pun sedikit bingung. Mereka tidak tahu kalau lelaki tua itu sudah sangat bahagia kemarin. Kenapa dia masih bersemangat hari ini? Dia tampak lebih bersemangat dari kemarin. Hal baik apa yang telah terjadi? Ketika Steve melihat lelaki tua itu tersenyum seperti bunga, dia merasa semakin panik. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah ini menjadi terobosan lain bagi orang tua itu? Kalau tidak, kenapa dia begitu bersemangat? Saat ini, Simon sedang berpikir dalam hatinya. Sudah bersemangat. Kartu grafis sudah selesai, pusat data juga sudah selesai, dan yang tersisa adalah migrasi data model AI dan penerapan lokalnya di Eropa Utara. Karena migrasi data tidak lagi memerlukan bantuan eksternal. Bagi Simon, itu ide yang bagus untuk saat ini. Semua sudah siap kecuali kesempatan. Sebelum masuk, dia sudah berkomunikasi dengan ketua tim AI. Saat 40.000 kartu grafis akan dipasang dan pusat data Microsoft akan dikosongkan. Kemungkinan penyelesaian masalah dalam waktu 1 bulan telah melonjak dari hampir 0 pada awalnya. Hampir 100%. Ini juga menunjukkan bahwa hanya tersisa kurang dari 1 bulan antara dia dan setengah pil. Bab 6037. Dengan wajah berseri-seri dan hati yang bersemangat, Simon duduk di kursi utama ruang konferensi di bawah perhatian semua orang. Kemudian, dia melihat setidaknya 2 hingga 300 orang di setiap lantai di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum. Semuanya, silakan duduk. Lalu semua orang duduk satu demi satu. Simon memandang semua orang sambil tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya begitu banyak orang datang ke ruang konferensi di rumah. Saya melihat banyak orang tidak memiliki kursi formal. Kita seharusnya memanggil semua orang ke pertemuan kelompok sehingga semua orang bisa merasa lebih nyaman. Tetapi saya belum pernah ke grup itu dalam beberapa hari terakhir. Jadi saya hanya bisa mengundang semua orang ke sini. Ini benar-benar sedikit lalai dan membuat semua orang merasa bersalah. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak, sekelompok pejabat sampingan dan anggota keluarga buru-buru melambaikan tangan. Semuanya dengan wajah rendah hati, tidak berani menunjukkan ekspresi lain sama sekali. Bahkan tidak sedikit pun rasa lelah. Mereka juga tidak menyangka bahwa Simon, yang selama ini bersikap sangat dingin terhadap mereka, tiba-tiba menjadi begitu rendah hati dan bahkan sedikit penyayang. Simon berkata sambil tersenyum, saya telah memanggil semua orang di sini hari ini untuk mengumumkan beberapa hal. Hal pertama adalah keluarga Rothschild telah memutuskan untuk memberikan lebih banyak peluang dan manfaat bagi semua orang di masa depan. Untuk keluarga agunan yang setia pada keluarga Rothschild, penghasilan setiap orang pasti akan meningkat pesat di masa depan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Dan semua orang mau tidak mau bersorak dan bertepuk tangan. Tidak ada yang menyangka kalau lelaki tua itu akan menjadi begitu sakti dan langsung ingin menambah penghasilannya begitu dia buka mulut. Melihat betapa bersemangatnya semua orang, Simon mengulurkan tangannya sambil tersenyum untuk memberi isyarat agar semua orang diam, lalu berkata, meskipun Anda adalah keluarga jaminan dari keluarga Rothschild, kalian semua memiliki ikatan keluarga dan ikatan darah yang tidak terpisahkan dengan keluarga Rothschild. Hubungan ini memungkinkan Anda menghasilkan lebih banyak uang. Itu juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban saya yang tidak dapat disangkal sebagai kepala keluarga Rothschild. Dalam sekejap, tepuk tangan meriah kembali terdengar. Simon sekali lagi memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti bertepuk tangan dan melanjutkan. Di masa depan, saya akan mendirikan kantor penghubung klan di keluarga. Dan putra sulung saya Steve akan menjadi kepala kantor ini. Di masa depan, semua anggota keluarga agunan jika membutuhkan bantuan dari keluarga Rothschild. Atau jika Anda memiliki pendapat atau ide tentang proyek kerjasama, Anda bisa datang ke kantor penghubung klan ini untuk berkomunikasi secara langsung. Ketika anggota keluarga agunan mendengar ini, mereka seperti di awan 9. Ini pasti pertama kalinya orang-orang ini mendengar istilah kantor penghubung klan. Namun, dari namanya juga dapat diketahui bahwa kantor ini dirancang untuk mempererat hubungan antar anggota klan. Di masa lalu, mereka pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi anggota inti keluarga Rothschild.
Jika anggota inti keluarga Rothschild adalah perusahaan pengembang real estate, sebagian besar keluarga agunan hanyalah subkontraktor kecil. Beberapa keluarga mungkin bertanggung jawab menyediakan kotak makan siang dan makanan cepat saji untuk seluruh lokasi konstruksi. Dan beberapa keluarga mungkin bertanggung jawab membuang limbah konstruksi di lokasi konstruksi. Dan beberapa keluarga bertanggung jawab untuk memasang dempul di semua ruangan. Namun mereka tidak akan menyerahkan tugas yang lebih besar seperti mesin konstruksi dan beton komersial serta batangan baja kepada mereka. Oleh karena itu, status keluarga agunan tersebut di mata keluarga majikan sebenarnya sangat rendah. Bahkan lebih buruk dari budak rumah tangga. Simon tiba-tiba menaruh perhatian besar pada mereka sekarang, yang langsung memberi mereka rasa memiliki yang kuat. Membuat mereka merasa bersyukur kepada keluarga Rothschild seperti seorang punggawa raja. Dulu, Simon sangat meremehkan kerabatnya ini. Dan tujuannya selalu membatasi perkembangan kerabat ini untuk mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama. Atau bergabung dengan salah satu putranya untuk melawannya. Namun kali ini, pandangannya terhadap masalah tersebut telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Dia ingin memahami satu hal. Yang benar-benar dia pedulikan sekarang bukan lagi masa depan keluarga Rothschild, tapi masa depannya sendiri. Bab 6038. Seiring bertambahnya usia Simon dan tidak mau menyerahkan posisi kepala keluarga kepada putranya. Hal ini pasti akan menimbulkan ketidakpuasan putranya. Di masa depan, salah satu putranya mungkin ingin menggulingkan atau mengecualikannya. Jadi sekarang dia akan bertanya pada orang-orang ini dulu. Keluarga agunan menunjukkan niat baik kepada mereka dan mengalihkan sebagian kepentingannya dengan imbalan dukungan mutlak mereka. Membuat masa depan lebih aman. Segera, dia berdiri di tengah tepuk tangan penonton dan berkata dengan semangat tinggi. Mulai hari ini, Anda akan mengingatnya selama Anda berdiri teguh bersama keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild tidak akan pernah membuatmu menderita. Jangankan dibully, karena kita satu keluarga. Gelombang tepuk tangan yang panas hampir menjungkir balikkan ruang konferensi. Kali ini, Simon tidak menyela tepuk tangan itu, tapi memandangnya dengan senyuman dan ekspresi tenang. Melihat semua orang bersemangat dan spontan bertepuk tangan tanpa henti membuatnya sangat puas. Tepuk tangan berlangsung selama 5 menit yang mencengangkan. 5 menit kemudian, saat tepuk tangan penonton berangsur-angsur berkurang, tiba-tiba terdengar tangisan seorang wanita. Anak Roth, patriark yang terkasih, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Simon mengikuti suara itu dan berada di antara orang banyak. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun menangis di antara orang-orang yang bersemangat. Simon, yang ingin memenangkan hati keluarga sampingan, tiba-tiba menjadi tertarik. Dia segera berdiri, menunjuk wanita itu, dan berkata dengan penuh perhatian. Untuk apa aku mengambil keputusan? Jangan khawatir, saya di sini, semuanya akan terselesaikan. Melihat ini, semua orang berhenti bertepuk tangan dan bersorak. Dan mata mereka beralih antara Simon dan wanita itu. Wanita itu menangis dan berkata, suami dan anak saya sudah lama hilang. Saya menghabiskan banyak uang, mengundang banyak orang, dan mencari di banyak tempat. Tetapi saya tidak dapat menemukannya. Sekarang saya tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Tolong bantu aku menemukannya. Silakan. Simon mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya padanya. Jangan khawatir, karena ini masalah hidup dan mati. Keluarga Rothschild tidak akan pernah berdiam diri dan menonton. Katakan padaku, kamu berasal dari keluarga mana? Wanita itu dengan cepat berkata, Yang mulia, Patriark, saya dari keluarga Hockwitz. Namaku Jenny Hockwitz, dan suamiku adalah putra sepupumu Julia. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku. Julia, Simon mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Sepertinya dia memang punya sepupu seperti itu. Namun ayah sepupu ini sudah meninggal dunia setelah ayahnya mewarisi keluarga. Itu menjadi keluarga jaminan, dan setelah dia menikah, dia menjadi keluarga agunan paling rendah hati dengan nama keluarga asing di antara keluarga agunan. Dan putranya sendiri tidak akan terlalu terkesan. Meskipun hubungan itu jauh, Simon masih merasa ini adalah kesempatan bagus untuk membuat semua keluarga agunan percaya padanya.
Jadi dia berkata, ternyata dia adalah menantu perempuan Julia. Jenny, tolong beritahu aku secara detail. Bagaimana suami dan anakmu menghilang? Jenny menangis dan berkata, Yang Mulia, putra saya Walter Hockwitz dikirim ke Tiongkok tahun lalu untuk bertanggung jawab atas urusan keluarga Hockwitz di Tiongkok. Namun, tidak lama setelah dia pergi ke Tiongkok, dia menghilang di Aarhus Hill. Suamiku, Steve Hockwitz, pergi ke Aarhus Hill untuk mencarinya dan menghilang juga. Walter Hockwitz sudah lama melapor ke Aarhus Hill. Ayah Doris, pimpinan M. Grant Group, diracun sehingga menyebabkan gagal ginjal. Ia kemudian mencoba menggunakan sumber ginjal tersebut untuk memaksa Warnia menjadi kekasihnya dan menjual rahasia bisnis M. Grant Group. Sekarang Walter Hockwitz dan ayahnya Steve Hockwitz dipelihara di peternakan anjing Orville. Meski berkepala 8, Simon tidak bisa membayangkan masalah ini ada hubungannya dengan sponsor kesehatannya saat ini. Begitu dia mendengar bahwa orang tersebut hilang tetapi tidak ditemukan, dia langsung berkata dengan wajah serius, "Ini tidak masuk akal. Tidak peduli siapa yang berani melakukan apapun terhadap kerabat Rothschild. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Jenny, jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha untuk Anda dalam masalah ini." Bab 6039. Pernyataan Simon membuat Jenny menangis dan membungkuk bersyukur. "Terima kasih, Bapak bangsa yang terhormat. Terima kasih banyak." Bagi Jenny, dia sudah kehabisan akal. Tapi dia masih belum melihat jalan yang baik, dan dia tidak berani meminta bantuan keluarga Rothschild. Bagaimanapun, dia tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Rothschild sebenarnya meremehkan kerabat jauh mereka. Tapi bukankah ini suatu kebetulan hari ini? Simon tiba-tiba mengulurkan ranting zaitun ke keluarga sampingannya. Dan Jenny segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Keluarga agunan lainnya tentu saja sangat berterima kasih. Dan senang melihat Simon begitu bertanggung jawab terhadap keluarga agunan. Simon berdiri saat ini dan berkata sambil tersenyum. "Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kamu bisa pergi ke kantor penghubung klan sesegera mungkin. Saya akan mengatur agar bawahan saya yang paling terpercaya ditempatkan di sana untuk berkonsentrasi menyelesaikan masalah yang Anda hadapi." Saat Simon mengucapkan kata bawahan, semua putra menyadari satu hal. Orang tua itu mewaspadai mereka. Secara umum, jika Anda benar-benar ingin menghubungi kerabat, itu harus menjadi salah satu yang paling cocok untuk dipilih dari anggota keluarga. Dan ini juga merupakan cara terbaik untuk membuat keluarga agunan ini merasa dihargai. Namun lelaki tua itu mengesampingkan begitu banyak putra dan cucunya dan memilih untuk membiarkan bawahannya mengambil peran ini. Artinya meskipun dia ingin memperkuat hubungan dengan keluarga agunan, ia juga ingin membuat pemisahan antara anak dan cucunya serta keluarga agunan. Dengan cara ini, tujuan sebenarnya mendekatkan diri dengan keluarga agunan dapat dengan mudah terungkap. Yaitu untuk menjaga terhadap anak cucu tersebut. Saat ini, putra sulung Steve merasa semakin tertekan. Dia mengutuk dalam hatinya, orang tua itu takut aku akan bersatu dengan kerabat untuk memberontak di masa depan. Sekarang dia langsung menyerang saya dari dalam dan luar. Saya tidak bisa menerobos secara internal dan tidak bisa meminjam kekuatan dari luar. Dengan cara ini, saya selalu dapat dijabat sebagai pewaris olehnya. Mustahil. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Untungnya, Charlie hanya memberi orang tua itu hidup beberapa tahun lagi. Bahkan jika lelaki tua itu berusaha keras, dia tidak akan bisa menyerah selama beberapa tahun lagi. Ketika kesehatannya memburuk, meskipun dia tidak mau menyerah, dia harus menyerah. Segera setelah itu, Steve tiba-tiba menjadi sangat panik dan menghela nafas. Jika di masa depan, seperti yang dikatakan Helena, Charlie bisa membiarkan lelaki tua itu hidup lebih lama dariku. Ini akan berakhir, jika Charlie terus memperpanjang umur orang tua itu. Aku pasti tidak akan selamat dari orang tua yang curang. Saat ini, Steve sangat ketakutan. Dia tahu bahwa dalam keadaan orang tua itu saat ini, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk hidup lebih lama, dan dia pasti akan mengontrol posisi kepala keluarga. Dan tidak akan pernah membiarkan dirinya sukses dengan mudah. Oleh karena itu,
masa depannya sepenuhnya ada dalam pikiran Charlie. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk pergi menemui Charlie untuk memberi penghormatan ke dermaga besok. Untuk bertobat, dan pada saat yang sama menunjukkan kesetiaannya. Saat ini, sikap Simon membuat keluarga agunan hadir secara ekstrim. Memberi mereka rasa ketulusan yang nyata. Simon ingin memenangkan hati keluarga agunan ini dan berencana mencari teladan untuk dijadikan teladan. Tak disangka, Jenny sempat menangis dan menyampaikan permohonannya di depan banyak orang. Menurutnya, ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan keberanian, kekuatan dan kredibilitas sang patriark. Dan sepertinya itu tidak akan sulit. Itu tidak lebih dari ayah dan anak Hawkins yang hilang di Tiongkok. Hanya ada 3 akibat. Orang tersebut meninggal. Atau orang itu hidup tetapi tersembunyi oleh dirinya sendiri. Atau orang tersebut masih hidup tetapi disembunyikan oleh orang lain. Kalau tipe yang pertama, maka itu yang paling mudah. Temukan saja mayatnya dan berikan penjelasan pada wanita itu. Jika itu tipe kedua dan ketiga, carilah kedua pria itu. Terlepas dari apakah mereka sengaja menyembunyikannya. Kita tetap harus menyembunyikannya secara pasif. Singkatnya, jika kita membawa mereka kembali ke Amerika, maka kita akan tamat. Jadi, dia melihat ke arah anggota langsung Rothschild di kedua sisi meja konferensi dan bertanya. Siapa di antara Anda yang bersedia menjadi sukarelawan pergi ke Tiongkok untuk membantu Jenny membawa kembali suami dan putranya? Semua anak dan cucu saling berpandangan. Siapa yang ingin meninggalkan New York pada saat seperti ini? Jika ada perubahan di New York selama periode ini dan mereka berada di Tiongkok, bukankah mereka akan kehilangan kesempatan untuk bersaing? Mau tidak mau Simon merasa sedikit marah saat melihat tidak ada seorang pun di kelompok itu yang angkat bicara. Anak dan cucu ini biasanya berjumlah 5-6 orang. Dan mereka semua mematuhinya. Tapi ketika dia benar-benar ingin mereka maju, mereka seperti anjing. Jika tidak ada saat seseorang berkelahi denganmu, di mana kamu meletakkan wajahmu? Tepat ketika Simon merasa sedang menunggangi seekor harimau, putra sulungnya Steve tiba-tiba berdiri dan berkata, "Ayah, lepaskan aku. Ini terkait dengan keselamatan pribadi kedua klan. Kita harus memberikan perhatian yang cukup terhadap hal itu. Kamu sudah tua, jadi wajar saja. Jika aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke sana secara langsung, izinkan aku. Putra tertua, pergi ke Tiongkok atas nama Anda." Astaga, bab 6040. Simon sangat gembira, dan dia bahkan memuji penampilan Steve dengan marah. Dia menghela nafas dalam hatinya. Apa itu pola? Inilah yang dimaksud dengan pola sialan. Kalian yang bukan anak tertua, tidak ada di antara kalian yang rela meninggalkan New York. Tetapi putra sulung saya berinisiatif meminta bantuan. Sepertinya, Steve memang putra sulungku yang hebat. Putra tertua yang berbakti. Memikirkan hal ini, dia menghembuskan seluruh nafasnya, menamparkan meja dengan penuh semangat. Berdiri, dan berkata dengan lantang, "Oke. Sangat bagus. Steve, kamu layak menjadi putra tertua Simon Rothschild. Polanya jauh melampaui dibandingkan dengan yang lain. Karena kamu memiliki hati ini, maka tugas ini akan diserahkan padamu." Steve memutuskan untuk pergi ke China secara langsung, tidak terlalu ingin menemukan Hawkins dan putranya. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini pergi ke China untuk mencari Charlie. Namun dalam pandangan Simon, ketika putranya berinisiatif meminta bantuan, dia dengan sepenuh hati berusaha menyelesaikan masalahnya. Faktanya, ada kesenjangan informasi antara Simon dan putranya Steve. Simon tidak mengetahui pemilik sebenarnya dari ramuan tersebut. Dia hanya tahu bahwa ramuan itu milik Ratu Eropa Utara. Dan dia tidak tahu cerita tersembunyi di baliknya. Namun Steve tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa Ratu Eropa Utara hanyalah sarung tangan putih Charlie. Apakah ayahnya bisa mendapatkan obat mujarab di masa depan bergantung sepenuhnya pada Charlie sendiri. Oleh karena itu, dia harus segera memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke Tiongkok untuk mengatakan hal-hal baik kepada Charlie. Simon pertama kali mengira bahwa Ratu Eropa Utara mengirimkan obat mujarab karena kesalehan putranya Steve. Maka kini Steve berinisiatif meminta bantuan, yang tentu saja membuatnya sangat puas.
Jadi dia memandang semua orang dan berkata dengan keras. Lagi pula, saya ingin pengumuman dibuat. Mulai hari ini, Steve Rothschild secara resmi akan menjadi pewaris keluarga Rothschild berikutnya. Di masa depan, setelah saya pensiun, dialah yang akan memimpin keluarga maju. Begitu kata-kata ini keluar, anggota sampingan yang hadir bertepuk tangan. Namun adik laki-laki dan keponakan Steve semuanya memiliki wajah tanpa ekspresi. Mereka tahu betul bahwa jika lelaki tua itu mengumumkan keputusan ini di depan banyak orang, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya. Itu juga berarti bahwa setelah orang tua itu meninggal dan Steve menjadi kepala keluarga, mereka perlahan-lahan akan menjadi keluarga jaminan. Nantinya, keturunan mereka akan duduk di kursi penonton dan saling berhadapan seperti keluarga agunan di belakang mereka. Beberapa bantuan kecil dari keluarga tuan rumah disyukuri. Yang menarik, Steve sendiri tidak terlihat terlalu bahagia saat ini. Hal ini tidak mengherankan, karena dialah satu-satunya selain Simon yang mengetahui bahwa dia mungkin tidak dapat mengambil alih. Oleh karena itu, ia semakin bersemangat pergi ke China untuk bertemu Charlie. Setelah pertemuan tersebut, anggota keluarga agunan ini meninggalkan Rothschild Manor dengan gembira satu persatu. Simon memanggil Steve ke ruang kerjanya sendirian dan memberitahunya. Steve, kali ini kamu pergi ke China, kamu harus melakukan segala kemungkinan untuk membawa kembali ayah dan anak Hawkins. Keluarga sampingan itu sedang menunggu kabar kesuksesanmu. Steve berkata dengan hormat, jangan khawatir, ayah, saya akan berusaha sekuat tenaga. Simon mengangguk ringan dan melanjutkan, saya biasanya meremehkan kerabat ini. Tetapi mereka akan menjadi kekuatan yang sangat diperlukan bagi Anda untuk mengkonsolidasikan posisi Anda sebagai patriark setelah Anda menjabat di masa depan. Jadi kali ini aku mendirikan klan. Tujuan dari kantor penghubung adalah untuk menyatukan mereka di sekitar keluarga Rothschild mulai sekarang. Dengan rahmat yang diberikan kepada mereka oleh kantor penghubung klan ini, mereka akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan ortodoksi keluarga Rothschild di masa depan. Ortodoksi keluarga adalah untuk melindungi kepentingan mereka. Ayahmu dan aku adalah ortodoksi generasi keluarga Rothschild ini. Dan Anda, sebagai putra sulung saya dan pewaris pertama saya yang telah dikonfirmasi, adalah ortodoksi generasi penerus keluarga Rothschild. Jadi semua yang aku lakukan hari ini adalah untuk membuka jalan bagimu, mengerti? Steve mencibir dalam hatinya, membuka jalan untukku. Jalanku hampir terputus olehmu. Dan kamu masih membuka jalan untukku. Kamu lebih seperti membuka jalan untukku. Jika dia membicarakan Simon sebelum dia bertemu Charlie, Steve akan mempercayai setidaknya 70% perkataan Simon. Namun, mengingat dia sudah mengetahui cerita di dalamnya, kepercayaan Steve pada kata-katanya benar-benar nol. Sebagai perbandingan, dia tahu lebih banyak daripada Simon. Jadi dia bisa menyimpulkan bahwa semua yang dilakukan ayahnya hari ini adalah untuk mengkonsolidasikan statusnya sebagai patriark. Alasan mengapa dia mengatakan hal-hal yang terdengar begitu tinggi adalah hanya untuk menipu dirinya sendiri dan terus memberi dirinya kue dan membiarkannya menjadi pangeran yang bodoh. Hal paling sederhana adalah jika orang tua itu benar-benar ingin membuka jalan bagi dirinya sendiri, maka dia secara alami harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas kantor penghubung klan. Namun, dia menghindari semua anggota keluarga langsung dan menunjuk manajer profesional paling terpercaya untuk mengelola kantor ini. Bukankah ini karena dia takut bantuan yang diberikan oleh kantor penghubung klan kepada keluarga agunan akan salah dicatat atas namanya? Atau atas nama saudara lainnya? Orang tua itu memimpin pendirian kantor. Dan lelaki tua itu menunjuk orang kepercayaannya untuk mengelolanya dengan otoritas penuh. Jika keluarga agunan mendapat manfaat dari kantor ini di masa depan, orang tua itu tentu akan berterima kasih. Bayangkan saja, ketika seseorang tidak yakin apakah anak atasannya akan memberhentikan karyawannya atau mengganti orang setelah mengambil alih. Atau apakah dia akan memotong gajinya dan mengusir orang, bosnya tiba-tiba ingin memberinya kenaikan gaji sebesar 50%. Dan juga berjanji akan membantunya menyelesaikan masalah istrinya. Pekerjaan, asuransi anak-anak, hipotek rumah, perawatan kesehatan orang tua, apakah dia mengharapkan anak bos untuk mengambil alih?
Dia hanya akan berdoa kepada Bodhisattva atau Tuhan setiap hari untuk memberkati dia dan membiarkan bosnya yang tidak adil hidup beberapa tahun lagi. Karena jika suatu hari putranya muncul, hari-hari baiknya mungkin akan berakhir. Namun, meskipun Steve mengetahui segalanya dengan baik, dia tetap membungkuk hormat kepada Simon dan berkata, "Terima kasih ayah atas kepercayaanmu. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda."